Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. Panca means five, Sila means principle. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis. Seperti yang kita tahu kawan-kawan, bahwa Indonesia pada saat ini mengalami satu badai pandemi, tidak hanya Indonesia, tetapi juga dialami oleh seluruh dunia, begitu. Karena ini merupakan pandemi global yang menyerang seluruh dunia bernama COVID-19, yang pada akhirnya melumpuhkan banyak hal, baik dalam sektor ekonomi, sosial, bahkan juga pendidikan. Dan harus diakui akibat dari pandemi ini, kebudayaan dan juga kebiasaan daripada rakyat Indonesia itu sendiri berubah begitu. Misalnya kemarin beberapa saat lalu kita merayakan Lebaran misalnya, biasanya orang Indonesia itu punya budaya, dia akan berkeliling ke rumah saudara-saudaranya, bersalaman, berpelukan dan lain sebagainya. Tetapi ketika badai ini datang, semua kita lakukan secara virtual atau online begitu. Nah, apakah bahkan pada saat ini pemerintah telah menerapkan narasi new normal begitu. Sudah di beberapa daerah di Indonesia, kalau tidak salah ada 102 daerah di Indonesia yang sudah menerapkan new normal begitu. Sebuah protokol kesehatan bagi masyarakat Indonesia untuk menjalankan rutinitas kembali selama badai pandemi terus berlangsung begitu. Nah, yang ingin kita bahas pada hari ini adalah apakah hal-hal tersebut mempengaruhi nilai-nilai Pancasila atau ada sesuatu yang baru atau yang diajarkan lewat pandemi ini. Ada nilai baru yang dilahirkan di dalam pandemi ini terkait dengan konteksnya dengan Pancasila begitu. Kami persilahkan kepada Bung Rapen Sinaga. Beliau merupakan dosen Universitas Kristen Indonesia yang akan menjelaskan tentang Pancasila dari sudut pandang akademisi dan menguji penjelasan akan implementasi Pancasila dalam kaum muda yang dijelaskan oleh para testimonial sebelumnya tadi. Kepada Bung Rapen Sinaga kami persilahkan. Dari moderator, suara saya kedengaran ya? Nah, jadi terima kasih juga udah diundang, ya kita sharing-sharing aja ya. Cuman mungkin masing-masing punya perspektif lah ya. Nah, saya coba menyampaikan perspektif saya gitu ya. Nah, kenapa kita belakangan ini sering membahas tentang Pancasila ya? Nah, ada pertanyaan yang seperti ini ya. Apakah kita mulai memfalsifikasi Pancasila ya? Dalam teori hukum itu kan falsifikasi ini kan dia kembali mulai dipersoalkan gitu. Mulai diragukan gitu ke Pancasila ini ya. Jadi yang tadinya kita yakin tidak pernah membahas, kemudian kita seperti seolah-olah ragu dan mempersalahkan apakah betulkah ini Pancasila ini sudah tepat ataupun sudah sesuai dengan amanat the Founding Fathers yang membentuk ini ya. Dan kemudian yang paling penting kan kita pun agak kebingungan juga menjalankan maksud daripada Pancasila ini. Nah, itu yang saya lihat falsifikasi tadi. Nah, ini kan belakangan memang kan banyak kasus, kalau yang saya ingat itu kan misalnya mulai dari, kalau nggak salah ya, apakah ada sebelumnya gitu ya, misalnya kayak keributan yang Ahok misalnya gitu kan. Nah, itu kan termasuk cikal bakal juga keributan ini terjadi gitu ya, tentang Pancasila ini. Nah, lalu kemudian kita kan harus pahami dulu nilai-nilai yang ada
atau yang terkandung dalam Pancasila. Nilai apa aja itu, ya? Di situ kan ada nilai ketuhanan, ada nilai kemanusiaan, ada nilai persatuan, nilai kerakyatan, dan nilai keadilan. Nah, sampai sini kita kira-kira pahamkah dengan nilai ini? Karena memang kalau kita memahami nilai ini secara utuh gitu ya, ya pasti kita nggak akan ada ribut-ribut gitu kan. Nah, nilai. Nah, kemudian kan nilai-nilai ini juga yang kemudian masuk dalam perundang-undangan, dalam hukum ya, sebagaimana Undang-Undang Dasar kita juga kan mengatakan bahwa negara Indonesia itu adalah negara hukum, bukan negara politik. Nah, makanya sering kita dengar ada bahwa hukum adalah panglima, tapi sekarang yang dominan itu kan politik yang mendasarinya. Nah, jadi sebetulnya ini sudah cukup bagus ya, nilai itu dia udah masuk dia ke undang-undang. Coba kita lihat regulasi kita lihat undang-undang kita apakah sudah sesuai dengan nilai-nilai ini, gitu kan. Nah, kalau kita lihat konstitusi kita itu kan sebetulnya nilai itu sudah masuk ya, mulai dari pembukaan nilai itu ya, sudah masuk dia semua. Nah, cuman berikutnya kan setelah undang-undang dasar kan ada undang-undang lain gitu kan, yang bisa yang diciptakan kondisional ataupun yang sengaja diciptakan oleh politik gitu kan. Nah, itu yang menjadi persoalan kan. Nah, kalau kita lihat nilai itu ya, misalnya langsung saya coba kaitkan dengan misalnya pandemi COVID-19 ini kan, yang beberapa waktu lalu kita juga mendengar ada istilah asas hukum itu, bahwa keselamatan rakyat itu adalah yang terutama gitu kan, asas hukumnya. Nah, jadi di pembukaan Undang-Undang Dasar pun itu ada melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Lalu kalau kita panjangin lagi, disitulah ada tujuan-tujuan nasional, seperti misalnya memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa. Itu adalah tujuan nasional kita kan. Nah, pertanyaan di kita kan, para petinggi yang petinggi organisasi yang sudah menyebutkan tadi bahwa ya ada persoalan kesejahteraan, ada persoalan ekonomi, dan ada juga persoalan ketuhanan kan gitu. Nah, jadi tujuan nasional itu sudah jelas gitu ya. Tujuan nasional itu sudah terkandung di dalamnya gitu, kalau kita kaitkan dengan pandemi. Nah, tetapi harus juga dipahami bahwa nilai misalnya keselamatan rakyat itu kan tidak hanya karena di rumah juga gitu kan, keselamatan dianggap selamat gitu. Tetapi kan keselamatan rakyat itu yang melindungi segenap tumpah darah, segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, itu berarti kan terkait misalnya kira-kira di rumah masyarakat kita ini bisa makan nggak kan gitu. Nah, itu kan harus keselamatan juga yang ada di situ. Jadi harus utuh dia kita bicara tentang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah ini, yaitu asas keselamatan rakyat tadi. Itu harus utuh juga. Tidak hanya kita disuruh di rumah, tetapi kita harus bisa makan di situ, harus bisa sejahtera di situ. Kan itu kalau kita kalau perspektif saya yang memahami keselamatan rakyat itu. Nah, lalu kemudian misalnya dalam kontestasi politik misalnya gitu ya, ada tadi yang mengulas juga gitu ya. Nah, waktu Pilpres kemarin saya sempat membuat status juga gitu ya, waktu debat Pilpres yang terakhir kalau nggak salah itu membahas tentang Pancasila dalam posisi politik. Tidak ada calon presiden yang mengatakan bahwa Pancasila itu harus dijadikan sebagai etika politik. Tidak ada. Kalau kata Johannes Lemena itu kan politik itu etika melayani katanya, kan gitu. Nah, saya tunggu sebetulnya jawaban calon presiden kedua kontestan itu mengatakan Pancasila harus dijadikan etika politik. Nah, karena ini nggak dijadikan sebuah etika, ya kemudian kita nggak beretika lah berpolitik kan, sikat sana sikat sini. Nah, itu pandangan saya. Jadi tidak menempatkan Pancasila itu sebagai etika politik juga gitu kan. Nah, lantas bagaimana anak muda? Kita anak muda kan, saya juga masih muda ya, jenggotnya yang agak panjang dikit kan. Nah, tapi
bagaimana anak muda, kan itu ya tujuan kita berdiskusi malam hari ini kan. Saya pikir sebetulnya persoalan Pancasila ini tidak melulu harus kita bebankan kepada negara, ya. Nah, kalau dalam COVID-19 saya melihat ya sudah berjalan ya, sudah berjalan, tetapi mungkin masih belum merata. Nah, padahal amanat undang-undang sendiri harus merata sebetulnya apa ini kesejahteraan ini gitu kan. Tujuan nasional ini harus merata dirasakan, tidak kaya tidak miskin, tidak ganteng tidak jelek, ya itu harus merata. Jadi tidak memandang suku bangsa ya, tidak memaham melihat ras. Nah, saya pikir memang peran anak muda memang sangat sentral ya, peran kita sebagai pemuda ini memang sangat sentral, karena kalau kita ngarapin negara, mereka sudah dikotori oleh tujuan politik mungkin ya. Tapi kan kalau kita ini kan dianggap masih ya semangat muda ini kan. Nah, memang harus mulai dari kita, saya rasa ya, harus mulai dari kita bagaimana memahami konsep nilai tadi dan tujuan nasional tadi ya. Nah, supaya juga dalam pelaksanaannya, dalam implementasinya juga tetap sesuai gitu. Nah, lalu kemudian nah soal ketuhanan misalnya ya, nilai ketuhanan. Nah, di Pancasila juga nggak ada dikatakan salah satu Tuhan yang kita yakini, tapi dia ketuhanan kan bicaranya. Artinya bukan nggak mungkin juga memang kepala negara kita ini dipimpin oleh yang bukan Muslim misalnya gitu kan. Nah, ini juga harus kita pahami. Nah, cuman kan kita sering sekali menjadikan agama suku bangsa ini menjadi pintu masuk daripada pertikaian-pertikaian ini. Nah, karena sebetulnya kan sudah didesain sedemikian rupa ya, bagaimana Pancasila ini supaya semua itu sama semua di mata hukum, sama ya di mata negara, sama, semua hak dan kewajiban itu sama. Nah, jadi ini yang saya rasa juga, yang saya rasa penting ya, saya rasa penting terkait tadi itu ya, nilai tujuan nasional itu ya. Nah, mungkin itu dulu kali ya sebagai pengantar kita lanjutkan dalam diskusi selanjutnya. Begitu saudara moderator ya, terima kasih ya. Baik, terima kasih Bang Repen Sinaga untuk paparannya. Teman-teman, saya mau sampaikan jika ada yang ingin bertanya silahkan melalui forum Zoom group chat, itu nanti bisa ditanya di situ, kemudian saya akan sampaikan kepada narasumber kita.